Bahkan mereka tidak berani untuk memikirkannya. Orang-orang ini biasanya hidup dengan mental, yang penting dapat hidup sudah bagus. Tuhan tidak ingin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Perkenalkan, nama saya Putri Datu Arang. Saya seorang mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan teologi. Dalam video saya kali ini, saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk memenuhi mata kuliah disiplin rohani sebagai tugas final atau tugas akhir yang diampu oleh Bapak Rinaldus Tanduklangi MPDK. Dalam video kali ini, saya akan membaca firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18 dan merenungkan dengan tema masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan yang akan kita renungkan saya ambil dari Amsal 23 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki tahun yang baru. Suatu tahun yang penuh dengan tanda tanya bagi setiap orang. Entah anak kecil maupun mereka yang telah dewasa tentang kehidupan. Salah satu misteri bagi manusia adalah ketidakpastian akan masa depan. Nah, pernahkah seseorang bertanya kepada Anda, kira-kira 10 tahun dari sekarang apa yang Anda harapkan? Bagaimana masa yang akan datang tentang saudara? Tentu pertanyaan ini bisa dijawab singkat dan bisa dijawab panjang. Tapi yang jelas dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita dapat memahami kehidupan yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Seperti itulah yang diinginkan Allah dalam kehidupan umatnya. Yakni Allah menghendaki manusia atau umatnya agar tidak hidup dalam masa lalu yang sungguh menyakitkan, sungguh kelam, sehingga hal itu mengganggu kehidupan sekarang, bahkan kehidupan yang akan datang. Ada beberapa orang yang kehabisan pengharapan dan bahkan tidak berani berharap akan masa depannya. Bahkan mereka tidak berani untuk memikirkannya. Orang-orang ini biasanya hidup dengan mental, yang penting dapat hidup sudah bagus. Tuhan tidak ingin kita hidup tanpa pengharapan. Tuhan ingin kita bergairah melewati hari-hari kita, karena kita menyadari ada masa depan yang indah bersama Kristus. Itu sebabnya Yesus suatu hari mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Saya percaya Yesus hadir di dalam hidup kita untuk menuntun kita kepada kebaikan dan untuk memberikan kita kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan yang kita jalani dengan cara kita. Mungkin pada saat ini saudara merasa galau akan masa depan atau menjadi ragu tentang masa depan. Ingat firman Tuhan ini yang kita telah baca, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bahkan Yesus berjanji bahwa Ia menyediakan masa depan yang terbaik serta penuh dengan pengharapan, sehingga kita tidak perlu cemas dalam menghadapi hari esok ketika Tuhan berjanji bahwa Ia hendak memberikan masa depan yang baik. Maka Tuhan pasti akan menggenapinya. Tuhan tidak pernah berdusta dalam setiap janjinya. Namun, hal yang kita harus lakukan adalah
Tetap hidup takut akan Tuhan dan tidak iri terhadap orang berdosa yang kelihatannya hidup mereka lebih baik. Pembacaan kita tadi. Lakukanlah semua yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga masa depan yang penuh dengan harapan dan harapan yang pasti telah menanti karena itu milik kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kalaupun kita harus melewati masa penantian dan kegagalan, jangan pernah takut dan cemas. Kita harus tetap melangkah maju di dalam Tuhan, jaminan kepastian tentang hari esok kita. Selain itu, tetaplah berdoa, tetap genggam harapan di dalam Tuhan, sebab masa depan itu pasti dan akan tiba sesuai dengan ketentuan Tuhan. Untuk mengakhiri khotbah saya pada saat ini, ada pepatah yang mengatakan, dan marilah kita ingat dan lakukan, yaitu orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Amin firman Tuhan. Demikian renungan saya dalam video kali ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah menonton. Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati kita. Sampai jumpa. Salam sehat.